Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Wardana dengan NIM S1S12409. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait array di PHP. Nah, sebuah array itu menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Jadi, array itu disimpan di dalam variabel chars. Di contoh yang ini. Eh, Kita bisa tulis kodenya ulang. Kita Oke, di sini saya akan menulis ulang kodenya. Eh, Nah, apa itu array? Array itu adalah variabel khusus yang dapat menampung banyak nilai di bawah satu nama. Nah, di sini contohnya adalah cars. Dan Anda dapat mengakses nilai tersebut dengan merujuk pada nomor indeks atau namanya. Di sini maksudnya di sini kalau kita mau panggil Volvo, maka kita bisa ketik di sini 0. Volvo itu kalau mau panggil itu dia eh, nomor indeksnya adalah 0. Terus BMW itu nomor indeksnya adalah 1 dan Toyota itu nomor indeksnya adalah 2. Tipe array itu ada array terindeks, array asosiatif, sama array multidimensi. Array terindeks itu adalah array dengan indeks numerik. Kemudian array asosiatif itu array dengan kunci bernama. Terus array multidimensi itu array yang berisi satu atau lebih array. Kemudian bekerja dengan array. Jadi materi array itu di sini terdiri dari membuat array, akses array, perbarui array, tambahkan item array, hapus item, sama urutkan. Pembahasan yang pertama ada item array. Nah, item array itu dapat berupa tipe data apapun. Nah, yang paling umum itu adalah string dan angka berupa integer ataupun float. Nah, tetapi item array juga dapat berupa objek, fungsi, atau bahkan array. Nah, di sini kita memiliki 4 tipe data yang berbeda. Nah, di sini Volvo itu adalah tipe data string. Nah, 15 ini adalah tipe data integer. Apples dan bananas ini itu adalah tipe data array juga. Kalau ini dia tipe dia adalah fungsi, dia adalah fungsi. Kemudian untuk di sini kita coding ulang dulu untuk item array-nya. Variabel myR. Kemudian terakhir adalah function. Oke, di sini kalau kita mau jalanin eh, kodenya, kita bikin dulu di dalam tag HTML.
Nah, kemudian untuk di sini kita akan bikin function contoh dari functionnya dulu. Jadi function yang ini. Oh, soalnya di dalam function ini ada kata hello world. Nah, kemudian eh, kita bikin array-nya. Nah, di sini array-nya adalah variabel array-nya. Oke. Kemudian di sini kita bikin array-nya di dalam variabel myR. Kemudian kita tinggal paling itemnya. Misalnya kita mau panggil array yang ketiga. Coba ya. Oh, di sini kurang titik koma. Undivided my function. Hmm, oke. Ini bisa. Jadi di sini kita panggil array yang ketiga. Nomor indeks yang ketiga itu adalah my function. Nah, nomor indeks 0 itu adalah Volvo, indeks 1 itu adalah 15, dan BMW dan indeks 2 itu adalah array BMW dan Toyota. Soalnya fungsi array, kekuatan sesungguhnya dari array PHP adalah fungsi array bawaan seperti fungsi untuk menghitung item array. Untuk menghitung item array, kita bisa pakai eh, count. Untuk menghitung, nah, fungsi array, kekuatan sesungguhnya dari array PHP itu adalah fungsi array bawaan. Nah, fungsi untuk menghitung item array itu kita bisa pakai count. Kita kasih kolom komen dulu. Di sini echo count. Kita panggil variabelnya itu adalah cars dan titik koma. Nah, jadi jumlah arraynya itu ada 3 itemnya, item. Terus di array terindeks setiap item itu memiliki nomor indeks. Nah, jadi item yang pertama itu indeksnya 0, item kedua itu itemnya indeksnya adalah 1. Seperti yang saya sudah bilang tadi. Kita bisa cek menggunakan for dump. Nah,
Jadi Volvo indeksnya adalah 0, BMW itu adalah indeksnya 1, dan Toyota adalah indeksnya 2. Terus mengakses array terindex. Untuk mengakses array terindex, kita langsung bisa merujuk ke eh, nomor indeksnya. Misalnya kita mau menampilkan Volvo, klik 00 aja, maka dia akan keluar Volvo. Seperti yang ini tadi. Terus untuk ubah nilai, kita gunakan nomor indeks. Misalnya kita mau ubah item yang kedua, BMW, em, item yang kedua kan nomor indeksnya adalah 1. Nah, jadi kita mau ganti Ford. Maka nanti keluarannya adalah BMW ini akan diganti dengan Ford. Oh, lupa titik koma. Loh? Oh, nggak ada ekonya, belum ada eko. Eko Cars. Cars. Jadi tadi kan kalau kita ketik 1, keluarannya adalah BMW. Tapi kalau kita mau munculkan, jadi yang keluar adalah Ford, bukan lagi BMW. Terus kalau kita mau melakukan loop melalui array terindex, itu kita bisa pakai for each. Berarti di sini for each. Nama variablesnya. Nah, di sini kita misalkan eh, variabel cars itu sebagai X. Nah, jadi di sini kalau kita mau manggil variabel cars itu tinggal pakai variabel X-nya aja karena di sini kita udah memisalkan variabel cars itu adalah X. Di sini jadinya adalah X. Gini. Nomor indeks. Kunci dari array yang diindeks adalah angka. Secara default, item pertama adalah 0. Oke. Terus, artinya satu lebih tinggi dari item yang nggak ada. Hmm.
Oke. Oke, sini kita copy ulang saja. Terus ini kita kasih komen. Nggak apa-apa deh. Hmm, di sini kalau mau panggil array, array cars nol. Terus dengan foto. Jadi maksud dari nomor indeks itu item itu baru mendapatkan nomor indeks berikutnya. Itu berarti kan kalau kan selalunya dimulai dari nol ya kalau indeks. Jadi kalimat setelah Volvo itu indeksnya bakalan lebih tinggi lagi, yaitu satu. Nah, terus kalimat setelah BMW, maka harusnya angka yang lebih tinggi dari BMW itu, yaitu 2 gitu. Berarti di sini indeks Volvo adalah nol, indeks BMW itu adalah satu, dan Toyota itu adalah 2. Nah, jika kita menggunakan array push, fungsi tersebut untuk menambahkan item baru. Nah, item tersebut itu akan mendapatkan indeks 3. Nah, misalnya eh, kita mau tambah, tuh, apa nih? Karena kita mau tambahin item for, maka ketika kita cek pakai for dom, nah, maka nanti eh, for indeks yang ketiga itu adalah for. Ya. Nah, jika memiliki array dengan nomor indeks acak seperti ini, hmm, oke, sekarang kita coba cek. Soalnya ini cars 5 ada apa? Oke, kita cek nomor indeksnya. Nah, jadi di sini indeks Volvo itu 0. Oh, jadi untuk arah yang ini Volvo itu tetap mendapatkan indeks indeks 0
Terus BMW itu tetap indeks 2 dan kemudian Toyota itu eh BMW itu indeksnya 1, terus Toyota itu indeksnya 2. Nah, terus dia muncul lagi array Volvo yang ini itu jadi 5. Terus Cars itu dia adalah nomor indeks yang ketujuh, terus Toyota itu indeks yang 14. Nah, terus untuk kalau kita mau malah mau menambahkan array push berupa kalimat for, kita mau menambahkan eh, array for, maka for di sini dia akan eh, bernomor indeks 15. Jadi dia akan mengambil angka setelah nomor indeks yang terakhir, satu angka setelahnya. Kan yang terakhir indeksnya adalah 14. Nah, kalau kita mau menambahkan array-nya lagi, maka dia akan berindeks 15. Oke. Nah, array asosiatif itu adalah array yang menggunakan kunci bernama yang Anda tetapkan padanya. Oke, kita coba saja. Langsung cobain aja ya. Ini kita akan soalnya itu adalah brandnya adalah Ford, terus ini adalah model. Oke. Kita cek arahnya, variabel car-nya bakalan muncul brand, oke, string Volvo, kemudian modelnya Mustang, years-nya 1964, tipe integer. Nah, kemudian mengakses array asosiatif. Nah, jadinya di sini eh, dia mengeluarkan tipe datanya brand, di sini tipe data string Volvo, kemudian model tipe data string, kemudian Mustang, year itu tipe data integer 1964. Lalu mengakses array asosiatif, untuk mengakses item array kita dapat merujuk ke nama kunci. Nah, misalnya di sini Volvo car. Nah, misalnya kita pilih model, maka yang yang bakalan keluar harusnya adalah Mustang.
Oh, cars. Sorry, variabel. Kalau kita mau menampilkan tahunnya, maka pakai year 1964. Terus kalau kita mau mengubah nilainya, misalnya kita mau ubah eh, item, misalnya kita ubah item brand. Maka di sini brand, oh lanjut. Misalnya kita mau ubah item brandnya, eh kita ubah jadi Lamborghini atau BMW deh, BMW. Nah, terus di sini tinggal Ford dan car. Nah, jadi di sini untuk eh, brandnya yang tadinya adalah Volvo itu berubah menjadi BMW. Terus melakukan loop melalui array asosiatif. Di sini kita pakai for each, menampilkan semua item array, kunci, dan nilai. Cars array-nya, oke. Mana ya function for each? Oke. Hmm. Hmm. Car S, oke. Di sini, oke. Kita cek hasilnya. Hasilnya adalah brandnya Volvo, terus modelnya Mustang, year 1964. Jadi X-nya di sini itu adalah ininya. Itu apa ya? Brandnya brand apa ya? Kunci nggak sih ini? Brand dan ini tuh kunci nggak? Nah, hasilnya di sini menunjukkan brand. Brand di sini dia bertindak sebagai X dan Y itu adalah eh, Volvo-nya. Itu berupa nilainya. Ya, terus next. Nah, kalau mau buat array, ini array. Gini, ini adalah contoh array. Ini adalah variabelnya.
Nah, terus di dalam variabel cars kita mau bikin sebuah array, maka dia kita panggil dulu array, terus buka kurung. Nah, jadi nanti di dalam dari tanda kurung ini itu adalah arraynya. Nah, selain dari tanda kurung ini kita juga bisa pakai tanda kurung siku untuk memanggil array, untuk membentuk array, untuk membuat array. Nah, kita bisa pakai tanda kurung siku untuk membuat array. Terus beberapa baris, jeda baris tidak penting jadi kalau saya dapat mencakup Nah, jadi array itu juga bisa kita bikin beberapa baris. Jadi dia tidak akan terpengaruh. Ini kalau mau bikin array supaya tampilannya lebih rapih. Ini. Terus tanda koma di belakang. Tanda koma setelah itemnya itu diperbolehkan. Dia tidak akan menyebabkan error. Namun kunci array, saat membuat array terindeks, kuncinya diberikan secara otomatis dimulai dari nol dan ditingkatkan sebesar satu untuk setiap item. Jadi array di atas juga dapat dibuat dengan kunci. Hmm, Jadi gini. Demo itu satu, terus dua. Ini. Nah, jadi meskipun kita tidak bikin seperti ini, nanti eh, kalau kita mau mengecek pakai Vardam, dia akan langsung otomatis bernilai kuncinya itu nol dan seterusnya itu dia akan bertingkat menjadi ditambahkan satu untuk setiap itemnya. Nah, seperti array terindeks sama dengan array asosiatif, tetapi array asosiatif memiliki nama bukan angka. Hmm. Nah, jadi array asosiatif itu dia kan kalau indeks kan dia nol dari nol sampai seterusnya kan. Nah, kalau kalau asosiatif dia dikasih nama seperti ini. Seperti ini. Jadi ini eh dia kan indeksnya awalnya tadi kan nol kan. Tapi di array asosiatif dia dikasih nama brand. Nah, terus di sini model, terus ini year. Itu bedanya. Terus nyatakan array kosong. Jadi kita bisa deklarasikan array kosong terlebih dahulu, terus menambahkan item ke dalamnya kemudian. Nah, jadi kita bisa bikin begini. Kita bikin oh, begini. Nah, terus selanjutnya itu begini. Ah, mending di sini aja. Jadi ini diperbolehkan. Nah, hal yang sama itu berlaku juga untuk array asosiatif. Jadi kita bisa deklarasikan array kosong dulu, nanti eh, brandnya ini kita taruh di sini, terus modelnya kita taruh di sini, terus year-nya kita taruh di sini. Itu bisa juga. Hanya ganti nomor indeksnya aja, angka-angkanya. Terus mencampur kunci array.
Anda dapat memiliki array dengan indeks yang diberi nama. Nah, jadi misalnya di sini kita kasih nama brand, titik dua ya. Ini, ini bisa. Terus next item array. Untuk mengakses item array, kita dapat merujuk ke nomor indeks untuk array terindeks dan nama kunci untuk array asosiatif. Hmm. Jadinya yang mana ya ini? Ah, ini deh. Ini aja. Di sini misalnya kita mau panggil Volvo, itu tinggal echo, terus cars. Nah, misalnya kita mau panggil Toyota, maka nomor indeksnya itu adalah 2. Jadi koma. Di sini nah hasilnya adalah Toyota. Kemudian kalau mau manggil Volvo, itu tinggal indeksnya 0. Jadi nomor indeks itu selalu dari awal ya, dari sini. Terus untuk mengakses array asosiatif, gunakan nama kunci. Jadi untuk array asosiatif, kalau tadi kan kita pakainya numerik. Salah, bukan yang ini. Dari sini. Nah, kalau di sini kita pakainya namanya. Misalnya nih kalau kita mau menampilkan Mustang, nama nama di sini kita tulisnya itu model. Nah, jadi yang tampil adalah Mustang. Kalau kita mau tampilkan Volvo, itu kita tulis brand. Jadi dia bukan angka, tapi namanya. Terus tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal. Jadi kita bisa pakai tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Tampil tetap Volvo. Misalnya ini model, maka yang tampil Mustang. Jadi bisa eh, terserah kita mau pakai yang kutip ganda atau yang tunggal. Terus menjalankan item fungsi, gunakan nomor indeks diikuti tanda kurung. Mana ya function tadi? Ini. Ini udah dibikin tadi ya. Function. Hmm. Jadi array itu bisa berupa tipe data apapun, bahkan fungsi pun bisa.
Nah, jadi kalau kita mau panggil functionnya, itu eh, panggil nomor indeksnya, terus diikuti dengan tanda kurung. Misalnya kita jalankan, belum disimpan. Nah, jadi yang muncul adalah hello world. Di sini gunakan nama kunci ketika fungsinya merupakan item dalam array asosiatif. Hmm. Oke, misalnya di sini adalah, saya bikin dulu parse. Oke, ini dihapus saja. Terus ini adalah message. Jadi yang dipanggil itu bukan lagi nomor indeksnya, tapi eh, namanya, nama kuncinya. Itu message. Coba. Nah, jadi yang keluar tetap hello world. Misalnya ini kita ganti jadi hello aja, untuk lihat perbedaannya. Nah, terus melakukan loop melalui array asosiatif. Nah, untuk menggunakan perulangan dan mencetak semua nilai array asosiatif, kita bisa menggunakan perulangan seperti for each. Oke, itu seperti yang tadi ya. Nih, for each. Course. Udah pakai yang ini. Jadi, ini terus nih, for each car sebagai X. Ini aja deh, ini aja. Kita tutup dulu. Terus ini, yang gini. Nah, jadi nanti yang akan muncul itu adalah eh, kata kuncinya sama nilainya. Gini, yang gini. Jadi kata kunci brand nilainya adalah Volvo dan seterusnya. Terus melakukan loop melalui array terindeks, pakai for each, menampilkan semua item. Dan dia sama aja sih dengan yang tadi. Ada yang sudah kita bikin ini kan? Hmm. Kita tutup dulu. Ini dia. Jadi untuk variabel cars, arahnya itu adalah Volvo, BMW, sama Toyota. Nah, variabel di forage itu kita misalkan variabel cars itu adalah X, kemudian kita panggil, nanti hasilnya adalah Volvo, BMW, sama Toyota. Hmm.
ini untuk menampilkan semua item. Jadi kalau mau menampilkan semua item array itu bisa pakai for each. Next. Untuk memperbarui item array yang ada, kita bisa merujuk ke nomor indeks untuk array terindeks dan nama kunci untuk array yang positif. Array asosiatif, sorry. Um, ini cards satu itu kita ganti jadi brand misalnya. Brand aja. Oke. Ini array push ini menambahkan ya. Ini dia aja. Oke. Kita cek codingannya. Jadi nantinya BMW ini akan berubah menjadi brand. Yang ini BMW itu akan berubah menjadi brand. Nah ini, indeks satu itu berubah menjadi brand. Nah kalau kita mau ganti item di arah yang asosiatif itu kita pakai nama kuncinya. Di mana ya dia? Ah, intinya di sini jadi model. Ini model. Dut, terus gini. Jadi nanti eh, atau modelnya kita ganti jadi hmm, baru aja. Kita cetak. Oke. Nah, jadi di sini model yang keluar itu bukan lagi Mustang, tetapi baru. Ini. Itu untuk memperbarui item. Terus kalau kita memperbarui item dengan dalam perulangan forage, jadi kita mau forage itu kan untuk menampilkan semua data ya dalam array. Nah, di sini ubah semua nilai item untuk menjadi for. Hmm, kasih komen dulu semua. Oke, di sini array BMW forage. Oke, nah, di sini tuh variabel X-nya bersama dengan dalam kunci ini. Ini supaya variabel terus kita cek di datanya. Oke. Nah, jadi di sini semuanya berubah menjadi Lamborghini.
Nah, di sini unset ini tuh supaya nah, jadi salah satu caranya adalah dengan memasukkan karakter dalam penugasan untuk menetapkan nilai item dengan referensi dan dengan yang sembah setiap perubahan komponen item. Nah, jadi di sini itu kita pakai eh, karakter yang ini, karakter AN karakter. Jadi di sini kita pakai ini, nah karakter dalam penugasan untuk menetapkan nilai item dengan referensi. Nah, dan dengan demikian memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan dengan item array di dalam loop itu akan dilakukan ke array yang asli. Nah, jadi nanti hasilnya itu bakalan mengubah semua item di dalam array. Begini. Nah, misalnya kalau kita nggak pakai unset, terus hmm, hmm. Jadi item yang ini itu nggak bakalan ikut berubah. Jadi yang berubah itu cuman item yang terakhir. Kalau kita pakai unset, semuanya bakalan berubah. Next. Terus menambahkan item array. Untuk menambahkan item ke array yang ada, kita dapat menggunakan buka kurung siku, sintaksis tanda kurung. Tambahkan satu item lagi ke fruit arrays. Oke. Kita tulis ulang dulu contohnya. Ini. Dan kita mau tambahkan item fruits. Itu kita pakai tanda kurung siku. Maka itemnya akan bertambah jeruk. Kemudian kita cek itemnya. Nah, jadi dia akan menambahkan array 5. Dan indeks yang ketiga itu jeruk. Terus array asosiatif. Kalau di array asosiatif itu
kita pakai array kunci atau nilai, gunakan tanda kurung atau kunci dan tetapkan nilai dengan sama dengan operator. Hmm. Oke, coba di sini first array brand model, terus kita mau nambahin item cars. Item di dalam cars itu adalah warna tanda kutip, terus sama dengan terus tanda kutip right, titik koma. Baik, kodamnya belum diganti jadi cars. Oke. Nah, jadi setelah kata years itu dia akan menambahkan warna ini, ini red. Terus tambahkan beberapa item array. Nah, di sini kita pakai array push. Nah, tambahkan 3 item ke fruits. Misalnya kita mau tambahkan saja di sini, yang ini aja. Salah lagi. Di sini pakai array push. Pas, koma, red. Terus um, kalau di sini brand purple brand pars apa lagi ya? Abang. Terus ini di mana ya tadi? Mana ya cars? Oh, ya. Ternyata cars sudah nggak ada ya ini. Awal lagi ini dihapus dulu, dihapus dulu, dihapus dulu. Oke, misalnya gini. Terus kita jalankan. Nah, gini. Jadi stringnya dia akan bertambah. Kan yang tadinya, eh, jadi arraynya itu akan bertambah. Yang tadinya cuma ada indeks 0 sama 2, ini jadinya eh, indeks 3, 4, sama 5. Terus menambahkan beberapa item array asosiatif. Nah, kalau itu tadi gini.
Oke, cars plus cars plus gini. Nih, kita bisa pakai operator yang ini eh, kalau mau menambahkan. Ini fungsinya sama kayak array push, cuman ini kalau misalnya mau pakai operator. Terus ini colors. eh, Terus biar oke, kita cek. Nah, maka setelah kata Mustang itu dia akan menambahkan color sama year. Terus, nah hapus item array. Nah, untuk menghapus item yang ada dari suatu array, kita bisa menggunakan array splice. Nah, fungsi ini menentukan indeks di mana untuk memulai dan berapa banyak item yang ingin kita hapus. Nah, misalnya di sini kita mau menghapus item yang kedua. Di sini dipanggil dulu variabelnya yaitu cars. Nah, arraynya yaitu eh, yang ke satu. Karena kan item yang kedua kan ini ya. Kita coba. Ini nggak usah lihat. Omong aja. Cars. Nah, di sini pakai array price parts kemudian. Oh, belum ada Vardamnya ya. Vardams. Oke. Nah, jadi di sini Mustang itu udah dihapus. Nah, jadi di sini eh array kita mau menghapus item yang kedua. Item yang kedua itu adalah BM. Di sini kalau di konteksnya kita yang kita mau menghapus adalah Mustang. Nah, terus item yang kita mau hapus itu cuma satu. Jadi dia akan muncul ini.
Kemudian setelah penghapusan array akan diindeks ulang secara mutas dimulai dari indeks 0. Menggunakan fungsi onset, terus tidak mengindeksi ulang array. Jadi jika kita menghapus elemen pada indeks 1, elemen lainnya misalnya pada indeks 0, 2, 3, dan seterusnya akan tetap menggunakan indeks aslinya, sehingga menyebabkan celah dalam urutan indeks. Oke, kita praktekkan aja. Di sini ganti jadi unset. Kita mau hapus array yang pertama. Cek integer 1. Y. Mana tuh? Oh, iya ya. Sini tuh pakai kurung siku. Oke. Jadi yang dihapus itu cuman yang Mustang, bukan semuanya. Terus hapus beberapa item. Array splice ini fungsi tersebut mengambil parameter panjang yang memungkinkan kita menentukan jumlah item yang akan dihapus. Oke. Soalnya di sini kita tambah lagi jadi Toyota. Terus sini pakai array splice. Terus di sini kita mau hapus sebanyak 2. Jadi di sini maksudnya itu kita mau menghapus 2 item dimulai dari indeks nomor 1. Jadi yang tampil itu hanya akan indeks yang 0. Indeks 0 itu kita ganti jadi Yamaha. Nah, jadi yang hanya akan tampil adalah Yamaha. Nah, misalnya kita mau menghapus 2 item tapi dari indeks 0, maka yang akan muncul adalah Toyota. Terus fungsi unset mengambil argumen yang jumlahnya tidak terbatas dan oleh karena itu dapat digunakan untuk menghapus beberapa item array. Nah, kalau unset, misalnya kita mau menghapus item yang pertama sama yang kedua, misalnya di sini kita mau menghapus item yang ke 0 saja deh. Yang 0 sama yang kedua. Pas. Kita lihat yang terjadi. Nah, jadi yang sisanya hanyalah Mustang. Nah, terus hapus item dari array asosiatif. Ini kita pakai unset. Oke, ini kita. Oke, di sini kalau kalau di array asosiatif yang kita pakai ya adalah kuncinya, nama kuncinya, bukan indeksnya. Ini kan soalnya kita mau menghapus Mustang, maka yang kita mau kita tulis di sini adalah nama kuncinya yaitu model. Nah, jadi yang muncul tinggal brand Volvo. Terus menggunakan fungsi array div. Ini untuk menghapus item dari array asosiatif, fungsi ini mengembalikan array yang baru tanpa item yang ditentukan.
Di sini pakai new array ya. Ini tuh new array. New array itu sama dengan array div. Terus ini adalah cars, koma, model 1964. Oke, ini modelnya itu Mustang. Terus ini ya, oke, kita cek. Um, Fungsi ini untuk menghapus item dari array asosiatif. Fungsi ini mengembalikan array baru tanpa item yang ditentukan. Oh, salah ya. Ini harusnya Mustang ya. Itu Mustang. Coba lagi. Salah. Oke, di sini kita mau panggil new year ya. New array-nya. Nah, jadi yang muncul tinggal Volvo. Karena di variabel new array di sini kita mau menghapus Mustang sama year sama tahunnya. Makanya pada saat kita mencetak new array, yang muncul tinggal brand Volvo. Terus hapus item yang terakhir itu kita pakai array pop. Oke, di sini tidak perlu lagi kita inisiasi. Oke, jadi di sini tinggal 1964 ya. Oh, salah ini. Terus ini array pop ya. Coba, coba, coba. Terus ini kita pakai cars. Hmm, ini salah. Nah, jadi yang gear ini hilang. Karena array pop itu fungsinya untuk menghilangkan yang terakhir. Array yang paling akhir. Terus hapus item yang pertama. Itu pakai shift. Menjadi array shift. Shift lagi. Shift. Nah, jadi nanti brand Volvo ini akan hilang. Sisa model Mustang sama Jar. Nah, terus mengurutkan array. Ini elemen-elemen dalam suatu array itu dapat diurutkan berdasarkan abjad atau angka, menurun atau naik. Fungsi sort array untuk fungsi sort untuk array itu ada fungsi yang ini. Langsung aja deh. Nah, jadi urutkan array dalam urutan menaik itu kita pakai fungsi sort. Oke, soalnya langsung aja. Ini adalah sort. Hmm,
Oke, sini Mustang, terus Toyota, terus Yamaha. Jadi di sini dia mengurutkan dari huruf yang paling awal dulu. Nah, dia dari urutan abjad menaik ya, dan abjad. Terus urutkan elemen array numbers dalam urutan numerik naik. Kalau dalam numerik, itu jadinya number array. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat. Eh, acak deh. Ini pakai numbers. Ya, numbers, numbers. Numbers. Terus, nah, belum. 14 start. Oke, ini belum ada titik komanya. Coba dulu ini kenapa? Terus, oh no. Numbers undefined. Kenapa tuh? Oh, ya, ya. Sini ya, numbers. Coba lagi. Nah, jadi diurutkan dari satu dulu, baru dua, baru empat, baru enam, baru tujuh. Terus array dalam urutan menurun. Nah, kalau berdasarkan kalau pakai numbers itu kita lihat dulu dari numbers. Kebalikannya ya, dari 7 berarti. 7 6 sampai satu. Terus kalau abjad, Ots, maka dia akan mengurutkan dari Yamaha dulu, baru Toyota, baru Mustang. Nih, karena dia dalam urutan menurun. Terus sort ini mengurutkan array asosiatif dalam urutan menaik menurut nilainya. Nah, urutkan array asosiatif dalam bentuk dalam urutan menaik menurut nilainya. Misalnya di sini adalah ini H.
terus vektor 35, terus dan 27, terus ini pakai Asorch. Nggak pakai R ya. Nggak pakai R. Terus H. Terus H. Nah, jadi dia akan mengurutkan dari 34 dulu, baru 35, habis itu terakhir ada 36. Jadi dia akan mengurutkan dari yang paling kecil. Dari yang paling kecil ke terbesar. Terus untuk key search, ya kita coba. Key search ini dia mengurutkan berdasarkan dari kata kuncinya, bukan berdasarkan nilainya. Nah, berarti dari kata kuncinya yang paling awal kan huruf B ya. Terus J baru nanti adalah eh, P, Peter. Terus kalau R search itu dia menurut nilainya. Urutan dia akan mengurutkan dalam urutan menurun menurut nilainya. Itu R search, R play. Jadi dia dari yang terbesar dulu baru ke terkecil. Terus kalau GR sort, nah kalau ini dia dalam urutan menurun menurut kuncinya. Berarti dari eh, Peter dulu, dari yang paling belakang. Huruf P kan dia hampir ke abjad yang terakhir kan ya. Terus ini Jo, terus ke Ben. Oke, next. Kita telah menjelaskan arah yang merupakan daftar tunggal pasangan kunci atau nilai. Namun terkadang Anda ingin menyimpan nilai dengan lebih dari satu kunci. Untuk itu kita menggunakan array multidimensi. Nah, di sini PHP array multidimensi itu adalah array yang berisi satu atau lebih array. Nah, jadi PHP array multidimensi ini dia mendukung array dengan kedalaman 2 sampai 5. Dia mendukung salah, salah. Jadi PHP array jadi PHP itu mendukung array multidimensi dengan kedalaman 2, 3, 4, 5 atau lebih. Namun array dengan kedalaman lebih dari 3 tingkat sulit dikelola oleh kebanyakan orang. Nah, dimensi suatu array itu menunjukkan jumlah indeks yang Anda perlukan untuk memilih suatu elemen. Nah, untuk array 2 dimensi, Anda memerlukan 2 indeks untuk memilih elemen. Kalau 3 dimensi, dia membutuhkan 3 indeks untuk memilih elemen. Nah, PHP array, kita mulai dari PHP array 2 dimensi. Nah, di sini larik 2 dimensi merupakan larik dari larik. Larik 3 dimensi merupakan larik dari larik dari larik. Oke, oke. Pertama, lihatlah tabel berikut. Kita dapat menyimpan data dari tabel di atas dalam array 2 dimensi seperti ini. Oke, kita coba code di
Oke, kita kode ulang di bawah. Ini adalah cars dengan array. Array full. Hmm, Terakhir adalah Land Rover sih, biar nih. Terus ini 17, ini 15. Oke, coba kita for dance. Oke, jadi array dua dimensi berisi 4 array dan memiliki dua indeks, yaitu baris dan kolom. Nah, untuk mendapatkan akses ke elemen array, cars kita harus menunjukkan dua indeks, baris atau kolom. Gini. Oke, ini titik koma, terus echo. Untuk mencetaknya ya, kita pakai echo, cars. Nah, baris yang pertama, baris nol, kolom nol, terus titik, terus kalimatnya adalah in stock, terus $, lalu ini baris nol, kolom satu, terus koma, solve, $, terus nol, kolom dua. Nah, kemudian baru ada titik, lalu pakai BR supaya lebih rapih tampilannya. Oke, terus ini kita tulis ulang. Di sini tinggal ubah saja menjadi satu, satu, terus tiga, aduh salah lagi ini dua, ini satu ya, baris satu, kolom dua, ini baris dua, kolom satu, baris dua, kolom dua, baris tiga, kolom satu, baris tiga, kolom dua. Oke, nah terus kita cetak inspect and expect to
Token koma, yang mana tuh? Di baris 56 ini. Loh, memang bukan. Oh iya, bukan. Ayo, kok gini ya? Terus ini. Oke, terus. Oke, nah. Jadi dia akan muncul Volvo in stock cars. Ini kan eh, baris nol kolom nol itu kan Volvo. Nih, ini adalah baris nol kolom nol. Ini kan name itu adalah kolom nol, ini adalah kolom nol, kolom satu, ini kolom dua. Nah, jadi ini terus ini eh, indeksnya adalah nol, satu, dua, tiga. Jadi kolom nol baris nol, maka kolom name barisnya itu adalah Volvo. Terus yang in stocknya eh, baris nol kolom satu, kolom satunya adalah stok, berarti Volvo stoknya 22 gitu. Terus kolom baris baris nol kolom 2 itu adalah sold, dan baris nolnya itu adalah 18. Begitu seterusnya. Ini ya. Terus, nah kita juga dapat menempatkan satu for loop di dalam loop lain untuk mendapatkan elemen array cars. Kita masih harus menunjukkan kedua indeks for. Hmm. Jadi menempatkan satu for loop lain untuk mendapatkan elemen array. Oke, kita tutup dulu. Kita ketik ulang dulu. Ini for S sama dengan 0, terus S kurang dari 4, terus S plus plus. Ini perulangan for loop ya. Terus kolom 0, terus kolom kurang dari 3, terus kolomnya plus plus. Kondisinya echo, ini adalah beli untuk
terus gelar kors, terus row, terus gelar kolom. Oh, oh. Namim nol 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 ini ya. Mana cuy, Namima Eko row kolom. Ini apa tuh? Unvaluable. Oh, variabel carsnya ya. Oke, ini divided. Nah, ini. Jadi fungsi dari ul itu untuk eh memunculkan option begini, yang titik satu dua tiga ini. Terus itu untuk for loop. Next, PHP itu memiliki serangkaian fungsi bawaan yang dapat kita gunakan pada array. Nah, ini tuh fungsi-fungsi yang sudah pernah kita gunakan, yang sudah kita praktekkan tadi. Ada array. Nah, ini tuh untuk membuat sebuah array. Jadi, kalau mau bikin array itu dia begini. Dia gini. Ini adalah contoh eh, sintaks untuk bikin array. Jadi, array buka kurung, nanti di dalamnya adalah array yang ingin kita bikin. Terus di sini ada array div yang sudah kita pakai tadi. Terus array fields ini tuh eh, mengisi array dengan nilai. Nah, terus di sini tadi ada array pop. Nah, array pop itu tadi kita mau menghapus elemen yang terakhir di array. Terus yang array push tadi kita mau menambahkan satu atau lebih ke dalam array. Terus yang array shift tadi juga dia untuk menghapus elemen yang pertama di dalam array. Terus ada array splice, dia itu untuk menghapus terus dia menggantikan juga specific elements di dalam array. Nah, array sum dia ini untuk menambahkan nilai di dalam array. Nah, ini adalah fungsi-fungsi. Nah, terus ini, nah di sini, nah ini adalah fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan di dalam array PHP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.